Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini gambar ini, ya, gambar yang selalu biasanya selalu, oke, ini sudah ada ya. Untuk pemupukan lubang tanam berapa Pak? Sudah tadi ya, lubang tanam sudah saya sampaikan tadi untuk lubang itu 500 gram per lubang, kemudian organindonya 250 gram. Ya. Bu Nurbaiti ya, untuk pemupukan lubang tadi sudah ya, silakan nanti dicek. Umur bibit sawit yang siap tanam umur berapa? Oke, Pak Sulaiman, ada dua mazhab ya, dua mazhab. Ada yang memang sangat disiplin untuk nanam itu di 12 bulan, umur 12 bulan. Tapi ada yang lebih cenderung 15 bulan. Karena kalau 12 bulan memang kalau lokasinya tidak aman itu mudah diserang oleh tikus. Ya. Tikus, kalau ada desa ada babi maka juga. Nah, makanya kemudian biasanya orang lebih baik sawitnya selamat, mereka gunakan usia bibit sekitar yang 15 bulan. Silakan. Ya. Tapi sebenarnya kalau 12 bulan itu lebih cepat perkembangannya. Jadi kalau bibitan kelapa sawit itu usia 12 bulan di lokasi bibitan, kita tanam di lapangan itu cepat sekali perkembangannya. Sehingga tidak mengalami namanya stagnan. Oke, Pak Sulaiman sudah ya, umur bibit sawit itu minimal 12 bulan, ya. Yang ideal 12 bulan. Tapi kalau misalkan daerahnya itu disinyalir ada gangguan serangan hama ya, oleh hewan, baik oleh tikus, ada juga monyet, kadang ada B2 ya, itu juga hati-hati ya, usahakan tanamannya lebih besar. Atau di lokasi yang daerah pasang surut di mana sering terjadi banjir yang kita tidak duga, lebih baik kita gunakan bibit yang lebih besar, biasanya lebih tahan, yang 15 bulan atau bahkan yang sampai yang 20 bulan, tapi idealnya 12 bulan. Baik, Pak Dwi Hirjanta, kalau untuk pencegahan Ganoderma bagaimana Pak? Oke, kalau Ganoderma Bapak sekalian, kita sudah mengaplikasikan di beberapa tempat. Nah, untuk Ganoderma bisa gunakan Natural Glio. Kalau untuk penyelamatan, ya, saya lebih cenderung gunakan Glio untuk satu pohon itu bisa gunakan setengah kotak atau 50 gram per tanaman, walaupun harganya lumayan ya. Ya, Ganoderma kan sekitar 30 sampai 40 ribu per kotaknya. Tapi untuk menyelamatkan pohon sawit itu saya pikir tidak ada salahnya. Kita gunakan Natural Glio, kita buat lubang sekelilingnya, Jadi kalau tanaman kelapasnya sudah besar, ya paling enggak 3 sampai 4 meter dari batang kita buat lubang sekeliling, ya, lalu kemudian kita taburkan Glio di sekeliling itu. Bahkan kalau lebih baik kita gunakan Super Nasa Granul, kita biarkan dulu Natural Glio-nya supaya berkembang, lalu kemudian kita aplikasikan. Jadi kita aplikasikan selain kita untuk pengendalian Ganoderma, sekaligus untuk pemenuhan kebutuhan usahanya. Ya. Kalau 350 gram atau 400 gram Super Nasa Granul kita campur dengan Natural Glio, lalu kemudian kita tabur di sekeliling batang tanaman dengan jarak 3 meter, kita buat lubang saja biar cepat perkembangan jamur Ganodermanya yang bisa jamur Trichodermanya ya. Karena Natural Glio itu ada Trichoderma dan Gliocladium yang bisa menjadi musuh bagi jamur Ganoderma. Pak, kalau sawit usia, cepat sekali ini. Pak, sawit sudah tinggi, kalau cuma pakai pol saja bagus tidak hasilnya karena sebelumnya sudah dikasih pupuk kimia. Jadi Bu Lilis ya, memang sebaiknya yang namanya pupuk itu harus sesuai dengan dosisnya. Ya, dosisnya baik pupuk kimianya, hara mikro dan makronya. Ya. Aplikasi yang tepat untuk mengatasi buah cengkeh, Pak Komandan mohon penjelasannya, Pak Munir. Baik, aplikasi untuk. Jadi buah cengkeh itu sebenarnya buah yang tidak sempurna jadinya. Ya, tidak sempurna jadinya bisa karena berbagai macam faktor.
Bisa karena kurangnya kumbang penyerbuk atau kurangnya bunga jantan yang menyerbuki bunga betina, sehingga buah tidak terbentuk sempurna. Nah, adapun pupuk kita, pupuk organik NASA, itu tidak bisa merubah bunga cengkeh itu jadi bunga yang sempurna, tidak. Tetapi kita masuk dari sisi penyempurnaan ketersediaan unsur haranya. Karena bisa jadi memang ada beberapa pohon yang unsur hara mikronya tidak terpenuhi, bisa juga menyebabkan terjadinya bunga cengkeh, bisa. Tetapi umumnya yang terjadi lebih ke arah fisik. Bunga cengkeh itu terjadi karena kurangnya bunga jantan yang menyerbuki bunga betina, dan juga bisa jadi kurangnya kumbang penyerbuk yang menyerbukan bunga jantan ke bunga betina. Begitu Pak Munir. Apakah dilakukan atau ditabur? Oke, PWR apakah harus disalurkan atau ditabur? Kalau saya jawab dari sisi pokok per pokok, PWR itu bagus kalau dicampur dengan air. Karena memang air itulah yang kemudian mempercepat terjadinya reaksi dan kemudian mudah diserap oleh tanaman. Tapi kalau kita bicara dalam skala luasan, maka penggunaan air itu menjadi tidak rasional akhirnya. Apa? Misalkan Bapak, Ibu sekalian, dengan luasan katakanlah 1000 hektar, kita kocor dengan air, kan tidak mungkin. Makanya kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita ingat tentang prinsip bahwa yang namanya pupuk itu adalah pada saat menjelang musim hujan atau akhir musim hujan masih ada airnya, sehingga masih ada membantu proses reaksi sehingga unsur hara itu mudah diserap oleh tanaman. Baik, begitu lanjut ya. Saya kembali lihat komennya cepat sekali. Kalau untuk sawit yang rusak daun kuning dan nggak berbuah pakai apa saja Pak? Bu Sri Wahyuni Nasa. Kalau untuk sawit yang rusak ini juga perlu dipertanyakan juga, yang rusak itu apanya, atau karena daunnya kuning atau tidak berbuah. Maka yang perlu kita lakukan sanitasi kastrasi. Misalkan kalau tanaman kelapa sawitnya tidak pernah di pruning, tidak pernah dipangkas, maka kita pangkas dengan standar Songgo. Songgo itu adalah baik Songgo 2, Songgo 3. Songgo 2, Songgo 3 maksudnya adalah jumlah pelepah yang menyangga buah terbawah. Nah, kalau pelepahnya ada 2 yang menyangga berarti Songgo 2. Jadi kalau misalkan ada tanaman kelapa sawit ternyata pelepahnya itu rimbun, tidak di pruning, maka akan menyebabkan terjadinya stres tanamannya. Buahnya menjadi kecil. Karena apa? Unsur hara yang harusnya bisa diserap untuk produksi buah itu lebih banyak pada pelepahnya. Jadi perlu kita perhatikan jumlah pelepah minimal. Ya. Jangan sampai songgonya sampai songgo 8. Maksudnya apa? Jumlah pelepah yang menyangga buah terbawah itu ada 8 pelepah, berarti tidak pernah di pruning. Pupuk sawit yang sudah buah. Jadi Bapak sekalian, karena komennya itu terlalu cepat naik ke atasnya, jadi nanti bagi Bapak sekalian yang belum sempat saya jawab, nanti saya jawab ketika kita sudah selesai siaran ya. Nanti saya jawab satu persatu, saya kunjungi Bapak sekalian. Tapi yang sempat saya jawab ya. Karena ini kalau saya tarik ke bawah sudah nggak bisa. Baik. Untuk tanaman sawit yang sudah berumur 6-7 tahun dikasih pupuk saja. Oke, Pak Alifan Juju, 6-7 tahun ya. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. 6-7 tahun paling tidak satu gunakan, kalau yang sudah usia di atas 3 tahun, Bapak bisa gunakan NPK. Pak Alifan gunakan NPK. Ya, kalau 6-7 tahun itu minimal NPK-nya 1,5 kilo NPK-nya. Kemudian Supernasa granulnya 350 gram, PWR-nya 25 gram. Ya, dan boronnya 50 gram. Diberikan minimal setahun 2 kali. Ya, begitu Pak Alifan Juju. Ya. Oke, Pak Sofian Sauri nanya gimana nih? Untuk 20 hektar berapa pakai granulnya, cara pakai aplikasinya. Oke, 20 hektar tinggal kalikan saja Bapak. Tinggal kalikan ya. Kita base-nya 1 hektar, tinggal dikalikan.
Umumnya kita pakai dosis 51. 51 berarti 50 kg per hektar. Satu kotak berarti 3 kg power nutrisi. Berarti kalau 20 hektar tinggal kalikan. Ya, berarti 1 hektarnya 5 sak. Kalau 20 hektar berarti 5 sak kali 20. Berarti 5 kali 20. 5 sak kali 20 berarti 100 sak. 100 sak, 1 saknya 10 kilo berarti 1 ton. 1 ton pupuk Supernasa granulnya. Kalau PWR-nya berarti 3 kilo kali 20 hektar. Berarti 60, ya 3 kilo kali 20 berarti 60 kilo. Ya, 60 kilo power nutrisinya. Ya, berarti tadi 1 hektar 50 kilo, ya kalau 20 berarti 1 ton. Ya. Baik, lanjut ya. Kalau untuk karet, oke nanti karet kita buat tersendiri ya materinya. Ya, biar lebih fokus kita. Oke, bagi yang belum dijawab ya bisa tulis ulang supaya masuk lagi. Daunnya kuning, ada hama ulatnya, baiknya kasih apa? Oke, kalau ulat Pak Muhammad Wahyudi, kuning itu bisa jadi karena kekurangan unsur N, bisa jadi kekurangan unsur Cu, bisa jadi kekurangan unsur Cu, Ca sama Mg-nya. Maka perlu gunakan saja langsung dengan gunakan pupuk yang lengkap ya. Ya, NPK-nya, kemudian Supernasa granulnya, terus PWR-nya, plus hama ulatnya. Kalau ulatnya ulat api bisa gunakan BVR ya. Dalam pertemuan sebelumnya saya pernah membahas khusus tentang BVR untuk pengendalian hama ulat api di kebun sawit ya. Bisa gunakan BVR ya. Satu tangki yang 15 liter, BVR-nya cukup 2 sendok makan sudah bisa ya. Campur semprotkan. Oke. Pohon sawit yang tinggi kalau di batangnya ditumbuhi gulma apakah itu Oke, Pak Bambang Irawan. Tanaman kelapa sawit kalau di batang kelapa sawit tumbuh semacam tanaman pakisan ya. Tanaman pakisan itu tidak mengganggu. Bahkan itu bagus. Malah itu bisa bisa mengurangi menjaga kelembaban di lokasi. Jadi kalau dia musim kemarau dia tidak terlalu kering tanahnya. Jadi tidak masalah kalau batangnya tumbuh gulma. Jadi gulma ini maksud apakah gulmanya bentuknya seperti tanaman pakisan, paku nggak ada masalah. Tapi kalau ada tanaman gulma merahan, putihan, misalnya itu yang perlu dibersihkan. Jadi kalau sudah tinggi tinggal gunakan egrek ya dibersihkan. Tapi kalau tanaman pakis nggak usah. Apakah semua produk Organindo, urea, KCL sama apa bisa dipupuk secara bersama? Oke, tadi sudah saya sampaikan Bu Rukiah Nasa untuk urea dan KCL jangan dicampur. Ya, urea dan KCL jangan dicampur bersamaan karena dia sifatnya antagonis, dia mudah menggumpal. Jadi kalau mau memberikan Organindo dengan urea boleh, atau Organindo dengan KCL boleh. Nah, tapi kemudian tinggal berikan Organindo bisa dicampur dengan urea, kemudian KCL bisa dicampur dengan SP36. Silakan. Untuk pohon kakao, coklat, buahnya gampang busuk, boleh untuk masih sama. Oke, saya jawab saja. Pak Arlin Suharlin. Kakao gunakan natural glio Bapak, tinggal disemprotkan di bagian, kalau bagian bawahnya bisa dicampur dengan Supernasa, ya 50 gram Supernasa, campur natural glio, ya. Terus kemudian kalau mau ditambahkan lagi bisa juga satu tank itu kasih 1 sendok makan natural glio disemprotkan di bagian batangnya. Bu Aning Susiana, Hongkong hadir. Apa kabar Hongkong? Ya, mudah-mudahan baik. Baik semuanya. Bu Lilis, Pak setelah dipruning lalu dipupuk kimia tapi sawitnya malah berubah, daunnya banyak yang kering dan buahnya nggak maksimal. Bagaimana cara memulihkannya? Bagusnya pakai pupuk apa saja Pak? Oke. Bu Lilis, ini dipruning
pruning juga perlu diperhatikan ya, bahwa jangan sampai pruning drastis ya. Pruning drastis maksudnya agar kita gunakan standar berdasarkan usia tanaman. Kalau usianya di bawah 5 tahun, gunakan songgonya songgo 3 saja. Tapi kalau sudah di atas 8 tahun sampai 10 tahun, gunakan songgo 2. Tapi kalau udah 15 tahun bisa gunakan songgo 1. Jadi, nah, kalau dia kering ini juga bisa disebabkan berbagai macam faktor. Bisa karena tanahnya, ya, tanahnya memang bermasalah. Ya. Misalkan kalau tanahnya bermasalah, berarti terjadi persoalannya. Tanahnya yang perlu kita perbaiki. Dengan cara apa? Gunakan supernasa granul dengan dosis yang lebih tinggi. Misalkan biasanya 350 gram, Ibu kasih yang gunakan 500 gram. Ya, kalau misalkan hanya beberapa pohon yang mengalami itu. Tapi kalau dalam satu satuan luasan yang cukup luas, karena kemudian sawitnya kuning semua, baru kita gunakan standar biasa ya. Gunakan supernasa granul 350 gram, kemudian NPK 1,5, PWR 25 gram. Kemudian tambahkan juga KCl 500 gram. Jadi selain NPK, gunakan juga KCl supaya terjadi pemulihan. Oke. Menyimak aja walaupun tidak fokus, sebab kadang sinyalnya baik, kadang buruk, siapa tahu nanti berguna. Monggo silakan. Tidak fokus mungkin ya. Pak, bagaimana untuk tanaman sawit yang kurang lebih umur 5 tahun tapi belum sama sekali kena pupuk? Bagaimana cara pembukannya dan pengaplikasinya pada lahan gambut? Oke. Bu Zahira Yuli Alifa, Bu Alifa aja saya panggil ya. Untuk tanaman 5 tahun di daerah gambut ya, tadi saya sebutkan gunakan dolomit dulu ya, dolomit. Kalau dia 5 tahun ya minimal dolomit diberikan setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali diberikan dulu dolomit ya dengan dosis 1 kilo per aplikasi ya. Lalu setelah dolomit gunakan supernasa granul ya, supernasa granul dengan dosis 350 gram sampai 400 gram. Kemudian NPK-nya 1,5 kilo. Kemudian KCl-nya pakai 500 gram. Kemudian jangan lupa pupuk mikronya yaitu Cu sama boronnya ya. Cu-nya sekitar 50 gram, boronnya 50 gram. Pak, kalau pembibitan sudah pakai pupuk NASA, hasilnya kan lebih cepat pertumbuhannya. Apakah untuk penanamnya sama usia dulu? Iya, Bu Septi Rohana Banjar. Apa kabar Bu Septi? Sebenarnya yang faktor yang paling perlu kita jaga adalah ketika kita nanam kelapa sawit, tanamannya itu bisa aman dari serangan hama penyakit, terutama yang sifatnya fisik ya. Karena kalau misalkan tanaman kelapa sawitnya itu masih usia 12 bulan, katakanlah 12 bulan tetapi dia bisa seperti 15 bulan, oke, silakan ditanam di lapangan. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai ketika kita tanaman kelapa sawit di bibitan sudah bagus, kita pindah ke lapangan ternyata hama pengganggunya luar biasa. Kalau tanamannya usia masih 12 bulan atau 15 bulan misalkan, tapi belum keluar durinya, belum keluar durinya, itu akan mudah untuk diserang oleh hama, terutama tikus maupun babi jati. Lebih baik agak tua tanamannya. Kalau kita pastikan lokasinya itu aman, ya sudah 12 bulan silakan tanam. Bahkan ada yang berani 8 bulan. Ya. Yang penting diameter batangnya itu sudah memenuhi standar, terus jumlah pelepah yang pecah daun. Ya, pelepah pecah daun itu maksudnya daunnya sudah membentuk, udah keluar durinya. Nah, kalau yang belum pecah daun ini kan seperti di gambar ini ya. Ini gambar ini dia belum pecah daun. Kalau sudah pecah daun sudah muncul lidinya. Pak, kalau persediaan dolomit tidak tersedia satu tempat, bisa nggak diganti dengan dolomit untuk tanah mineral? Oke, jadi yang saya maksud dolomit itu, jadi tidak ada cerita dolomit tanah mineral atau tanah gambut. Yang dimaksud dolomit ya sudah dia mengandung Ca, CO3, kalsium karbonat,
atau MgCO3, CaCO3 ya. Tapi kalau yang di tanah mineral, saya sarankan menggunakan kiselit, tapi kiselit itu dia mengandung es biasanya, ada sulfurnya. Jadi kalau tanah gambut, jangan pakai kiselit ya, karena dia mengandung sulfur. Sulfur itu menambah keasaman. Ya. Minimal ya paling nggak pakai kaptan. Ya, kapur pertanian itu boleh untuk di daerah gambut. Ya. Jangan sampai salah memahami, sama-sama mengandung Ca, sama-sama mengandung Mg, tetapi senyawa pembawanya yang mengandung es. Nah, es itu kalau di lahan gambut, lahan pasang surut, itu malah menyebabkan pH semakin turun. Bu Siti Fatimah, kalau pohon sawitnya usia di atas 25 tahun, berapa sak granulnya? Ya. Sebenarnya granulnya Bapak Ibu sekalian, kita dengan dosis 5 sak saja sebenarnya sudah cukup. Ya. 5 sak per hektar sudah cukup, tinggal kita mainkan dosis di pupuk NPK-nya. Kalau yang sudah 25 tahun, ya pasti tidak NPK-nya sudah di atas 2 kilo per aplikasi. NPK 2 kilo per aplikasi. Kemudian boronnya jangan lupa ya, menggunakan minimal 50 gram per pohon. Terus kemudian KCl-nya ditambahkan ya, NPK-nya tadi 2 kilo, tambah lagi KCl-nya setengah kilo. Ya, supaya hasil, karena tanaman kelapa sawit yang udah 25 tahun itu BY-nya rata-rata sudah di angka 25 sampai 30 kilo per TBS. Oke, saya tinggal dulu pertanyaannya, kita lanjut ke materi berikutnya karena ada materi yang penting yang perlu saya sampaikan. Ya, baik.